Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sofiah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 23050760011. Jadi, di sini saya akan memaparkan beberapa poin-poin mengenai topik yang saya pilih, yaitu pendidikan masa lalu dan pendidikan di era modern. Slide saya berisi 6 slide. Slide pertama itu ada judul, yaitu pendidikan masa lalu dan pendidikan di era modern. Slide kedua ada pengertian pendidikan. Slide ketiga ada perbedaan antara pendidikan di masa lalu dan pendidikan di era sekarang. Slide keempat ada tantangan-tantangan. Slide kelima solusi, dan slide yang terakhir ucapan terima kasih. Mungkin langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengertian pendidikan. Nah, teman-teman udah pada tahu belum pendidikan itu apa sih? Jadi, pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik untuk meningkatkan kekuatan spiritual, baik berupa keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, serta keterampilan yang ada pada diri peserta didik. Baik, slide selanjutnya, yaitu ada perbedaan antara pendidikan masa lalu dan pendidikan di era modern. Jadi, pendidikan di masa lalu, terutama pada zaman klasik seperti Romawi dan Yunani, pendidikan didasarkan pada nilai-nilai klasik dan filsafat yang tinggi. Tujuan utama pendidikan pada masa itu adalah untuk menciptakan individu menjadi warga negara yang baik serta mempunyai etika dan moral yang tinggi juga. Sedangkan di era modern, pendidikan mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis pada ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran dengan tujuan mempersiapkan individu agar lebih siap dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan sering berubah-ubah. Baik, slide selanjutnya yaitu ada tantangan. Tantangan yang pertama yaitu memastikan kualitas guru. Guru yang kompeten dan terampil memiliki peran yang sangat penting dalam kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran yang berkelanjutan kepada guru perlu diperhatikan agar mereka bisa terus mengembangkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang selalu terus berkembang. Poin kedua, ada perubahan paradigma pendidikan. Pendidikan tradisional bersifat top-down dan hanya berpusat kepada guru. Perlahan-lahan kini mulai ditinggalkan ke pendekatan yang lebih pragmatis dan berbasis pada peserta didik. Tuntutan akan keterampilan di abad 21 seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan mampu berpikir secara kritis mendorong pendidikan untuk fokus pada pengembangan tersebut melalui proses pembelajaran yang inovasi dan interaktif. Poin ketiga yaitu ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan juga membawa suatu tantangan seperti terjadinya kesenjangan daerah perkotaan dan daerah pedesaan, dan juga terjadinya ketergantungan teknologi. Oleh karena itu,
pemerintah dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dilakukan secara merata dan seimbang, serta selalu mengutamakan interaksi manusia yang sangat penting bagi proses pembelajaran. Slide selanjutnya yaitu ada solusi dari permasalahan yang saya telah sebutkan sebelumnya. Poin pertama, penyesuaian kurikulum. Penyesuaian kurikulum menjadi hal yang penting. Kurikulum yang relevan dan dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat dapat menjadi kunci untuk mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan di masa depan. Poin kedua, ada evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan juga sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan bisa memberi manfaat maksimal bagi para peserta didik. Selanjutnya, poin ketiga, ada metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, metode pembelajaran adalah pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk menyampaikan suatu materi kepada peserta didik dengan penggunaan baik itu strategi, teknik, dan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, dalam metode ini mengakui bahwa setiap individu memiliki bakat, minat, keterampilan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu mengadopsi strategi yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan tingkat mereka sendiri. Dan sebagai guru juga harus memahami setiap karakteristik dari peserta didik. Nah, dengan memahami peserta didik yang mendalam, guru dapat merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan siswa-siswanya. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.